Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar tentang mulai rumus di Microsoft Excel. Rumus-rumusnya masih rumus-rumus dasar. Kita akan belajar mengenai sum dan yang lainnya. Oke, kita mulai di slide presentasi. Di halaman 2, di sana dijelaskan bagaimana cara kita menuliskan rumus ya, atau function atau rumus. Kita awali dengan mengetik sama dengan, baru kemudian fungsi yang kita mau gunakan. Oke, misalnya ini saya ada angka, kita mau bikin sum. Berarti yang pertama kita bikin adalah sama dengan. Kita ketik sum, nanti akan muncul di layar ada tulisan sum. Ya, kemudian kita ketik buka kurung, kemudian kita sorot. Kita tahan dengan shift ke bawah dan enter. Maka jumlahnya adalah 7. Ya. Jadi caranya kita bikin sama dengan. Nah, ini contohnya kalau di dalam slide presentasi di gambar 1 kita bikin di G4, kalau ketik sama dengan, kemudian kita tulis sum, kemudian kita sorot E4 sampai F4 10 dan 20 sehingga nilainya menjadi 30. Nah, semua rumus-rumus atau formula itu selalu didahului dengan sama dengan. Nanti dia akan muncul. Oke. Di sini kita lanjutkan ke rumus. Jadi rumus sum ini bisa menghitung tidak hanya baris atau kolom, ya, bisa juga misalnya dia bentuknya matriks ya, 2 5 1 7. Kita mau menghitung kolom dan baris. Ini kita bisa ketik sum, kita buka kurung, kita sorot 2 sampai 7 ya, B2 sampai C3. Ini kita enter kali 15. Jadi 1 tambah 2 tambah 7 tambah 5 nilainya 15. Jadi sum ini fleksibel, bisa dia per kolom, per baris, atau kombinasi kolom dan baris. Oke, yang kedua adalah average. Nah, average itu adalah rata-rata. Jadi kalau tadi sum, kita bisa bikin juga average ya, rata-rata ya. Average 1 dan 5 ya, jadi rata-ratanya 1 dan 5 itu 3,5. Atau kita mau lihat average untuk yang kolom berikutnya, bisa juga 1,7. Atau kita mau average bentuk matriks ya, average-nya bentuknya kotak, kolom dan baris, ini juga bisa ya. Jadi sama seperti sum, average ini dia bisa menghitung kolom, baris, atau kolom dan baris. Oke. Nah, bedanya di sini, ini misalnya kita hilangkan ya, kita hilangkan angka 7-nya. Nah, si average ini ketika angkanya nggak ada, itu artinya dia akan menghitung rata-rata dari
3 buah angka ini ya. Kita kasih contoh misalnya ini 2, ini juga 2, hasilnya pasti akan 2. Beda kalau kita isi dengan 0. Kalau 0 itu artinya dia dihitung. Kalau average itu artinya dia menghitung 2 tambah 2 tambah 2 tambah 0 dibagi 4. Tapi kalau 0-nya nggak ada, artinya dia tidak dibagi dengan 4. Artinya 2 tambah 2 tambah 2 ini nggak dihitung dia sebagai perhitungan average. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya ada angka yang kosong, angka yang hilang. Bisa jadi misalnya ada mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian dan tidak ada nilainya, berarti jangan ditulis 0. Kalau 0 itu artinya nilainya 0. Kalau nggak ada berarti kita hilangkan. Jadi nanti average-nya adalah 2. Oke. Jadi average itu adalah kita menghitung rata-rata. Yang selanjutnya kita di sini ada maksimum dan minimum. Ya, jadi maksimum dan minimum kita lihat. Di sini kita bentuknya kayak tadi ya, nilainya misalnya ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Nilai maksimum ya, ini bisa kita blok juga ini. Berapa maksimumnya? Angka 8. Jadi dia tidak harus bentuk kolom atau baris, itu juga bisa dalam bentuk matriks. Atau kita cari ini minimumnya. Berapa minimumnya? Adalah 6. Kenapa 6? Karena di sini tidak dihitung. Ini bukan 0. Ini artinya dia tidak ada nilai. Oke, jadi kita sudah belajar dengan tadi mengenai sum, average, maksimum, dan minimum. Oke, nah di sini ada pesan error. Pesan error di sini ada yang null, ada yang div, ada yang value. Yang pertama null. Null itu jika rentang sel yang kita masukkan ke dalam null tidak sesuai atau tidak mengacu pada range sel yang benar, dan biasanya akan ada tambahan spasi. Jadi range-nya tidak benar. Kemudian div itu kalau ada angka 0, kalau kita membagi bilangan dengan 0 akan ada div. Kemudian value artinya tipe datanya. Oke, kita lihat sekarang ya. Jadi kalau misalnya tipe datanya kita tulis A. Nah, di sini tipe datanya formatnya. Di sini formatnya adalah dia bentuknya teks. Jadi kalau kita bentuknya teks, kita sum. Ya, oke. Di sini kita bagi ya. Sekarang kita bagi 0. Kita bagi 6 dibagi dengan div. Kenapa div? Karena yang kita bagi adalah 0 tadi ya. Jadi bilangan dibagi dengan 0, dia akan menjadi div. Oke, itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar rank, kita akan belajar if, kita akan belajar and dan or, tipe logic. Dan itu sangat penting untuk kita melihat grade ya. Atau kalau dalam perawatan kita ingin melihat statusnya dia sebagai apa, apakah dia ODP atau PDP atau yang lain. Nah itu dia kita pakai fungsi logic and or dan if. Oke,
Ini dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.